Halo, selamat pagi pemirsa. Masih di hari Senin 28 Oktober 2024. Kita lanjutin lagi ya teman-teman ya, tentang nasihat yang ya jarang bahkan gak pernah kita ikutin. Termasuk saya yang ngomong ini juga kayak gitu. Ya. Ya ini kita edisi muhasabah lah ya. Kita seringkali dinasihatkan kayak gini ya, ambil yang baik, buang yang buruk ya. Nasihat ini tuh sering banget disampaikan ke orang tua, disampaikan oleh orang tua ke anak-anaknya, biar anaknya berhasil, sukses, mapan, dan berjaya di masa yang akan datang, ya kan? Nasihat ini sering juga disampaikan oleh para motivator-motivator yang mendorong kita agar menjadi orang yang maju, ya, agar kita menjadi orang yang berkembang dengan hebat gitu. Iya, amati, tiru, kemudian kita modifikasi. Kan tadi kita sudah kasih contoh kan, Renaissance di Eropa itu seperti apa. Itu yang baik dari peristiwa Renaissance di Eropa itu, dan Eropa setelah Renaissance itu bisa kita tiru. Nah yang gak baiknya kita gak usah ambil. Kalau kita gak usah ambil ya, yang baiknya dari Eropa pasca Renaissance itu kita ambil, lalu kita sesuaikan dengan budaya, norma, dan kultur yang ada di Indonesia. Tapi bukan kultur yang jelek loh ya, yang positif ya. Nah kita juga bisa mencontoh dari peristiwa restorasi Meiji di Jepang, kalau mau yang lebih agak ke timur, yang ke timur ya. Wah dulu Jepang itu negaranya tuh sangat feodal, negara yang sangat tertutup, isolasionis kalau kata orang ya, isolationist ya, negara tertutup, sangat feodal, shogun-shogunnya apa itu segala macam ya. Ya. Lalu kemudian Kaisar Meiji membuka itu, membuka Jepang bagi negara lain. Orang-orang Jepang disuruh belajar ke barat, lalu kemudian pulang untuk mengaplikasikan dan menerapkan apa yang mereka pelajari di tempat orang lain untuk diamalkan di Jepang. Dan itu dihargai. Jadi semenjak Jepang era restorasi Meiji ini, lihat Jepang jadi negara yang kalau boleh kita bilang pakai bahasa yang meyakinkan gitu. Jepang itu menjadi negara yang negara maju dan meyakinkan. Itu aja ya. Nah apa yang baik dari Jepang pasca restorasi Meiji itu bisa kita ambil, lalu kita aplikasikan di sini. Nah yang nggak baiknya kita nggak usah ambil. Simple kan? Iya, yang nggak baiknya kita nggak usah ambil. Iya, nggak usah kita ambil. Kalau memang itu adalah hal yang nggak baik, nggak usah kita ambil. Hal yang baiknya kita ambil. Oke, contoh aja, contoh.
Yang diambil Indonesia dari Jepang ini apa? Kamu tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Sistem RT RW ini adalah peninggalan dari Jepang. RT RW itu peninggalan Jepang. Ya. Terus sistem rayon, zonasi. Zonasi ini mencontoh dari mana? Rayonisasi. Ya, zonasi lah kalau sekarang populer ya. Zonasi untuk sekolah. Ya. Itu ngambil dari mana? Ngambil dari Jepang. Ya. Sistem zonasi sekolah itu ngambilnya dari Jepang. Ya, zonasi untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah itu ngambilnya dari Jepang. Ngambil dari Jepang. Karena di Jepang itu orang-orang sekolah dari taman kanak-kanak sampai SMA itu memang sistemnya dibikin bagaimana anak-anak itu sekolah nggak jauh dari rumah. Kan itu zonasi namanya. Zonasi sesuai daerah tempat tinggalnya. Itu sistem yang bersumber dari mana? Dari Jepang. Nah itu bisa. Walaupun ya masih ada kekurangan, ya kan tinggal disempurnakan, tinggal dibagusin, tinggal disesuaikan lagi, tinggal dimaksimal, dikreasikan lagi sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia. Simple. Apa ini ribet-ribet? Sistem zonasi, rayonisasi ini kan sebenarnya peninggalan dari Jepang, ambilnya dari Jepang. Nggak cuman RT RW aja yang peninggalan dari Jepang, ya. Lalu apa peninggalan Eropa di Indonesia? Banyak. Saya nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak. Ya. Eropa itu banyak peninggalannya di sini. Ya. Termasuk ini sistem lalu lintas kita. Ini kan peninggalan dari Inggris. Peninggalan dari Belanda sama Inggris, sistem lalu lintas yang ini. Mobilnya dibikin setir kanan, jalan di lajur sebelah kiri. Dulu Belanda sama kayak Inggris. Tapi setelah Belanda dianeksasi Prancis oleh Napoleon Bonaparte, jadi ngikut Prancis. Nyetirnya di sebelah kiri, jalan di sebelah kanan. Tapi Indonesia nggak ngikut. Koloni Belandanya tetap dengan konfigurasi yang lama. Ini kan sistem lalu lintas ini kan peninggalan Belanda dan peninggalan Inggris. Yang mobil setir kanan, jalan di sebelah kiri. Ini kan peninggalan Inggris. Tuh. Ini bisa kita jalanin. Iya. Artinya apa? Artinya apa? Dengan sendirinya Eropa dan Jepang bukan hanya meninggalkan banyak hal yang baik buat Indonesia. Justru Eropa dan Jepang setelah akhir dari masa kegelapannya masing-masing, itu bisa kita contoh. Bisa kita ambil, bisa kita tiru. Apa sih yang bikin Eropa itu bisa jadi semaju ini? Bisa jadi powerhouse di hampir semua bidang? Apa sih yang bikin Jepang jadi negara yang begitu wah banget setelah restorasi Meiji? Itu yang bisa kita tiru. Jadi makanya kalau pesan saya tuh gini teman-teman ya. Belajar ke luar negeri itu jangan hanya untuk dijadikan sebagai prestis. Jangan. Ya. Tapi kita belajar keluar dari Indonesia itu niatkan tujuannya benar-benar untuk menimba ilmu. Untuk menimba ilmu, untuk belajar, untuk tahu apa yang bikin negaranya menjadi seperti itu.
Kita belajar ke Eropa, kita belajar bener niat buat belajar. Niat buat belajar, kenapa kok bisa maju kayak gini? Kita belajar ke Jepang, apa yang bisa bikin Jepang tuh jadi seperti itu? Pulang lagi ke Indonesia, terapkan, amalkan. Tantangannya memang banyak. Tapi insya Allah lama kelamaan ya masyarakat nanti akan mulai belajar, mulai menyadari bahwa nasihat ini ternyata ini adalah bekal hidup yang terbaik buat bangsa ini. Dan juga buat saya terutama khususnya. Ambil yang baik, buang yang gak baik. Itu. Ya mungkin ini aja yang bisa saya share pagi ini. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang pastinya salam Pancasila, salam Indonesia Raya. Merah putih menyala, Indonesia maju.